Artinya agen yang sangat penting dalam perkembangan anak yaitu pertama orang tua dan yang kedua adalah guru. Ya, selain dengan orang tua juga bicara, saya juga ingin berkomunikasi dengan guru sehingga untuk anak mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk bagaimana mereka mengembangkan apa yang mereka punya. Kemudian yang kedua, pemakaian gadgetnya tidak bisa lagi mereka kontrol. Sehingga ada di antara mereka yang sudah tidak bisa lagi membedakan mana realita, mana imajinasi mereka. Oke, selamat malam. Kita kembali lagi di channel Akmaliansa.official. Kali ini kita datengin lagi nih Dokter Dian nih ya. Kalau cerita minggu kemarin kan udah tuh tentang pertanyaan-pertanyaan bagi keluhan orang tua ya. Ya walaupun hari ini cerita tentang keluhan orang tua, tapi lebih kepada ya bukan kita nggak ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin tuh. Tapi hari ini kita ngebahas bagaimana sih pengalaman-pengalaman Dokter Dian selama di rumah sakit ya. Menangani anak dan orang tua selaku psikiater anak gitu loh. Kan Dokter Dian kan prakteknya di rumah sakit Yarsi sama di rumah sakit Durensawit Jakarta Timur kan. Nah, ya langsung aja deh, singkatin aja deh ya supaya nggak terlalu jenuh gitu dengerin saya berceloteh ya. Oke, langsung saja dengan Dokter Dian. Selamat malam Dok. Selamat malam Mas Akmal. Iya. Ini Dok, kemarin kan kita udah cerita panjang nih masalah apa namanya pertanyaan-pertanyaan keluhan dari ibu-ibu nih yang punya anaknya di saat pandemi COVID ini gitu. Nah, ini mau cerita singkat nih Ibu nih. Pengalaman Ibu selama pandemi COVID ini di Rumah Sakit Yarsi dan Durensawit ini bagaimana sih Bu? Tentang orang tua dan anak gitu loh Bu. Tentang orang tua dan anak yang jelas sekarang ini, saat ini orang tua diharapkan untuk tidak membawa anak-anak dulu ke rumah sakit. Iya. Itu diharapkan. Karena jelas sekarang rumah sakit menjadi klaster untuk penyebaran COVID ya. Nah, jadi kami di Durensawit itu menangani masalah anak-anak dengan komunikasi secara virtual, secara telemedicine, gitu ya. Karena kita memang meminimalkan untuk bertemu dengan anak-anak di rumah sakit ya. Tapi hal ini juga tidak menjadi batasannya untuk kita dalam berkomunikasi dengan pasien-pasien kita. Jelas anak-anak saat ini meningkat sekali ya untuk kasus-kasus kecemasan dan depresi. Setelah PJJ ini ada beberapa kasus yang harus akhirnya kita rawat di rumah sakit. Iya. Ya, karena sudah menjadi yang satu, mereka depresinya tidak bisa diatasi lagi di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, pemakaian gadgetnya tidak bisa lagi mereka kontrol. Sehingga ada di antara mereka yang sudah tidak bisa lagi membedakan mana realita, mana imajinasi mereka. Gitu. Iya. Dan akibatnya terjadi gangguan jiwa berat. Jadi ada beberapa kasus ya yang perawatannya akhir-akhir ini meningkat karena pandemi seperti ini. Jadi memang ternyata bukan hanya orang dewasa aja yang kita bisa katakan dalam gangguan jiwa ya. Kalau di dalam ilmu psikologi kan biasanya kan klinis dewasa gitu di dalam disiplin ilmu akademiknya kan. Tapi ada klinis anak gitu kalau untuk profesinya. Nah, tapi tuh penanganannya gimana sih Bu? Dan terus angka itu sangat signifikan nggak gitu dari apa namanya fenomena COVID sendiri gitu, dengan banyaknya korban yang berjatuhan di orang dewasa. Nah ini korban karena PJJ atau karena pola di rumah gitu pandemi COVID ini, gimana Bu? Iya, jadi untuk kasus-kasus di anak ya, di anak ini tidak lepas dari pola asuh sebenarnya juga ya. Iya. Jadi kita sih berharap anak-anak ini mendapatkan pola asuh yang secure ya, maksudnya attachment-nya cukup secure dengan orang tua ya. Nah, pada saat attachment-nya itu tidak merasa nyaman dengan orang tua gitu ya. Nah, ini akan timbul nih banyak masalah gitu. Jadi pola asuhnya tidak adekuat gitu ya. Nah, ini menimbulkan banyak masalah di anak-anak. Jadi misalnya
Misalnya mereka ini susah nih misalnya ya, untuk belajar. Nah, ibu tidak membantu untuk mengatasi masalah itu, tapi malah menambah beban si anak. Misalnya jadi, kamu gitu aja nggak bisa sih gitu. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ini kan gampang. Kenapa kamu nggak bisa gitu? Mereka mendapat penekanan seperti itu udah anaknya kan kalau datang ke rumah sakit jelas kan mereka punya masalah psikologis ya. Iya. Ditambah lagi ibunya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya ternyata memang tidak mampu mengerjakan itu. Nah itu udah akibatnya anak itu yang sudah punya masalah sebelumnya akan tambah parah lagi. Nah itu yang kita harus edukasi. Jadi dalam terapi anak saya tidak menerapi anaknya saja. Yang saya terapi itu adalah orang tuanya. Jadi ketika anak itu datang, maka lebih banyak saya berkomunikasi dengan keluarga, dengan ayah ibunya untuk membantu menyelesaikan masalah pada anak. Jadi nggak bisa kita terapi anak hanya anak saja. Yeah. Harus orang tuanya. Malah kalau dia misalnya tinggal sama kakek neneknya, maka kakek neneknya juga harus ikut datang gitu untuk terapi ini. Nah, pada pasien yang di perawatan pun demikian. Kita biasanya menghadirkan keluarga untuk sama-sama mencari solusi. Bagaimana anak akhirnya bisa ditangani, kuratifnya di rumah sakit, dan nanti penyembuhannya yang sempurna di rumah, dan keluarga siap dengan pola asuh yang sudah dimodifikasi dengan baik sehingga anak merasa lebih nyaman bersama dengan orang tua mereka ketika pulang. Jadi memang kembali lagi ke pola seorang tua, dan apabila seperti apa anaknya gitu kembali lagi ke orang tuanya lagi ya Bu ya. Orang tua satu lagi Mas Akmal, selain orang tua adalah guru. Saya juga tidak pernah melepaskan ikatan kami dalam terapi dengan para guru. Nah, setiap klien yang datang ke rumah sakit, pasti saya akan menyertakan surat untuk berkomunikasi dengan guru. Misalnya anak ini gangguan belajar karena apa? Anak ini terdapat gangguan belajar karena atensinya yang kurang, atau atensi dan hiperaktif, atau karena keterbatasan intelektual. Saya selalu menyertakan itu supaya ini media saya untuk bicara dengan guru. Selain dengan orang tua juga bicara, saya juga ingin berkomunikasi dengan guru, sehingga untuk anak mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk bagaimana mereka mengembangkan apa yang mereka punya semampu mereka, gitu. Jadi selalu saya siapkan itu surat, dan saya bersyukur sekali ketika guru merespon surat itu. Gitu Mas Afan. Jadi tidak hanya orang tua, tapi dalam situasi seperti itu selalu guru tidak pernah saya lewatkan. Artinya agen yang sangat penting dalam perkembangan anak yaitu pertama orang tua, dan yang kedua adalah guru. Iya. Seperti itu. Nah, jadi gini Dok, kan kemarin kan lagi viral nih masalah gara-gara kelas online, ada yang orang tua bunuh anaknya gitu gara-gara kelas online, bandel gitu. Ada anak bunuh orang tuanya gitu gara-gara kelas online lagi PJJ. Nah ini coba minta tolong Dok dijelaskan secara singkat aja gitu. Oke, gini, saya juga baca tuh berita itu ya. Jadi katanya anaknya itu sulit untuk diajari ya, dan mungkin aktif gitu ya. Iya. Tuh. Nah itu kita harus lihat anak yang sulit diajari, apakah IQ-nya mampu untuk menerima pelajaran itu? Apakah anak itu ada masalah hiperaktif sehingga anak itu tidak fokus dalam mempelajari sesuatu hal? Artinya kan anak itu sebenarnya harus diterapi dulu. Baru setelah dia diterapi, mendapat terapi yang baik, baru dia bisa belajar dengan baik. Dia bisa fokus, dia bisa menerima pelajaran itu, atau mungkin IQ-nya terbatas, dia nggak bisa menerima pelajaran yang diberikan orang tua. Gitu. Kalau anak misalnya IQ-nya rendah, kemudian dia dikasih pembelajaran yang sulit, dia juga nggak akan bisa terima. Orang tua jadi kesel, bawaannya marah. Iya. Gitu. Nah ini kita harus cari dulu latar belakangnya kenapa nih, ini harus diselidiki dulu. Ada apa sehingga orang tua menjadi emosi, jadi marah. Seperti saya bilang nih pada pertemuan kemarin, orang tua tuh punya ekspektasi yang berlebih untuk anaknya sendiri. Kalau guru kan mungkin
ya karena yang diajar banyak ya, jadi nggak terlalu lebih ini ya spesifik. Nah kalau orang tua kan nggak gitu. Nah itu, atau mungkin anak-anak yang punya masalah kondak ya, perilaku ini, dia kan cenderung menggunakan violence, kekerasan kepada orang sekitarnya, dan dia tidak bisa mengontrol impulsnya, nggak bisa mengontrol emosi, sehingga ketika dia dibilangin, dia bisa melakukan pemukulan, dia bisa melakukan tindakan yang berisiko, yang dia nggak bisa kontrol itu, dan akibatnya terjadi yaitu tadi kekerasan, gitu. Jadi sekali lagi kita harus mengenal anak kita sendiri, kita harus menerima anak kita sendiri apapun kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kalau ada kekurangannya, ayo kita sama-sama kita intervensi supaya kita kita kelola kelebihannya itu dan kekurangannya menjadi potensinya dia. Itu yang terpenting sih. Artinya bagaimanapun anak, dia adalah buah hati dan harus dirawat, dan memang orang tua lagi nih memang harus kreatif dan cerdas dalam membesarkan anak ya Bu ya. Iya. Oke, singkat cerita nanti kita terusin lagi di rumah Dokter Dian ya, nanti next episode ya. Oke, dari saya seperti itu aja, singkat cerita. Untuk para orang tua itu harus kreatif pokoknya gimana caranya harus kreatif, itu dituntut, karena lagi-lagi anak itu adalah titipan Tuhan. Dan buat yang sudah jadi orang tua, terus sabar untuk mendidik anak ya. Dari saya itu aja, Akmal Yansa Official, bye bye.